Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, termasuk di antaranya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam menunaikan kewajiban kita di sisinya. Kemudahan-kemudahan di dalam menambahkan pundi-pundi pahala-pahala kita dengan amalan-amalan yang sunnah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang diantaranya adalah kebersamaan kita pada kesempatan ini duduk di dalam salah satu rumahnya untuk bersama-sama mempelajari syariat yang mulia ini. Jamaah sekalian, pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas tentang persoalan yang terkait imam dalam salat. Maka pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Ini kita ulangi sebenarnya karena rukun salat itu ada 14, dan kalau hanya sekali dibahas biasanya kita lupa dan tidak bisa fokus membedakan antara yang mana rukun dan yang mana yang wajib, apalagi dengan konsekuensi hukum-hukum yang terkait dengan orang yang terlampaui dari rukun salat ini, bagaimana cara dia menyempurnakan salatnya. Jadi jemaah sekalian, kita akan jelaskan rukun-rukun ini dan mudah-mudahan kita bisa hafalkan bersama. Tentunya ulama kita mengklasifikasikan yang mana rukun dan yang mana wajib, termasuk sunnah dalam salat, untuk memberikan kita kemudahan di dalam memahami bagaimana tata cara melaksanakan salat yang benar, bagaimana kita menyikapi setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam pelaksanaan sholat, sehingga ini sangat memudahkan kita semua di dalam menyikapi persoalan-persoalan itu. Nah, jamaah sekalian, sebelum kita sebutkan satu persatu dari rukun sholat itu, kita harus pahami dulu apa perbedaan rukun sholat dengan syarat sholat dan juga wajib dan sunnahnya. Nah, kalau syarat salat itu dia adalah persoalan-persoalan yang di luar dari pelaksanaan salat. Maksudnya di luar dari gerakan dan bacaan yang kita lakukan di saat kita sudah berdiri dan membuka salat kita, yang memulai salat kita. Karena syarat-syarat salat itu ada 5, dan kalau kita perhatikan memang dia keberadaannya sebelum kita memulai salat itu, seperti bersuci, masuknya waktu salat, hadap kiblat, menutup aurat, dan berniat. Itu semua harus terpenuhi sebelum kita salat. Adapun rukun-rukun salat, maka rukun salat ini jamaah sekalian adalah bahagian daripada bacaan ataupun gerakan-gerakan salat yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Baik itu kita lupa, apalagi sengaja. Kalau sengaja jelas membatalkan salat. Kita lupa, maka kita harus berusaha untuk melaksanakannya kembali. Nanti kita sebutkan contohnya. Adapun wajib-wajib salat, apabila sengaja kita tinggalkan bisa membatalkan salat,
Tetapi kalau kita lupa, maka kita bisa lewati, ya, tidak perlu kembali mengerjakannya, dan bisa kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, sedangkan sunnah-sunnah salat, itu jelas boleh untuk ditinggalkan dan tidak membatalkan salat kita. Nah, sekarang kita masuk ke rukun yang pertama dalam salat. Tadi kita sebutkan ya mas sekalian bahwa rukun salat itu harus, tidak boleh tidak. Maka yang pertama adalah berdiri dalam salat. Ya, berdiri ketika kita melaksanakan salat, inilah rukun yang pertama, dan tentunya ini menjadi rukun pada salat wajib saja. Ya, kalau salat sunnah tidak harus kita kerjakan dalam keadaan berdiri. Yang kedua adalah bagi orang yang mampu, bagi orang sakit yang memang tidak sanggup untuk berdiri dalam salatnya, maka dia boleh salat dalam keadaan duduk. Hanya saja bagi orang sakit harus melihat kondisinya, bahwa kalau misalnya sakitnya itu hanya karena tidak bisa terlalu lama berdiri, dia bisa berdiri tapi tidak bisa terlalu lama, maka dia tidak boleh memulai sholatnya langsung dalam keadaan duduk. Dia berdiri dulu, nanti kalau capek tidak sanggup baru duduk. Ya. Jadi ada sebuah kesalahan jemaah sekalian, kalau ada orang yang bisa jalan kaki ke masjid, sampai di masjid dia sholat duduk dengan alasan dia tidak mampu terlalu lama berdiri. Kita katakan berdiri lagi dulu, sekalipun hanya mungkin 1 menit. Kalau sudah capek baru duduk. Ya. Nah ini jadi keringanan itu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya kita mampu beberapa saat, ya berdiri saja dulu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillah, dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya dalam salat. Qanitin dengan khusyuk, ya, dengan waktu yang lama. Dan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi mengatakan shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu baru salat duduk. Kalau tidak mampu lagi salat duduk maka berbaring, ya, fa'ala jam. Nah, berarti ini harus kita perhatikan dengan baik. Hanya saja jemaah sekalian ada beberapa pengecualian. Tentu tadi kita sudah sebutkan, orang sakit yang tidak mampu berdiri silakan ya salat duduk. Atau misalnya ada orang yang terancam jiwanya kalau dia berdiri, ya bisa saja ya. Misalnya orang yang sembunyi di satu tempat dikejar-kejar oleh binatang buas, harimau misalnya, lalu dia sembunyi. Kalau dia berdiri maka bisa diterkam, dan dia tahu bahwa ini sudah masuk waktu salat. Ya, tidak boleh dia tinggalkan salatnya. Ya. Dia boleh salat dalam keadaan bagaimanapun kondisinya. Jadi kalau dia misalnya dalam keadaan duduk begitu, salat saja dalam keadaan duduk. Ya, kecuali kalau dia khawatir kalau dia di situ terus bisa ditemukan oleh binatang itu, maka dia harus selamatkan dirinya. Atau misalnya orang yang dipenjara di satu tempat yang mana penjara itu sempit sekali, sampai berdiri pun tidak bisa, maka kita katakan sholat dalam keadaan duduk saja. Iya, ini pengecualian. Termasuk juga jemaah sekalian, ini juga mungkin jarang kita dengar, sholat orang yang tidak menemukan pakaian yang bisa menutup auratnya. Misalnya, ya, ini banyak kondisi yang mungkin bisa kita gambarkan. Orang yang katakanlah tinggal di suatu tempat, lalu tidak ada sama sekali pakaian yang digunakan untuk menutup auratnya, atau misalnya ditahan oleh musuh, disiksa sampai dilucuti pakaiannya, disiksa, lalu Allah takdirkan dia berhasil melarikan diri. Nah, dalam pelariannya itu masuk waktu salat, tidak ada yang bisa dia gunakan untuk menutup auratnya. Maka ulama kita mengatakan orang yang tidak berpakaian itu
disunahkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Disunahkan. Artinya kalau dikatakan disunahkan, andai kata dia sholat dalam keadaan berdiri, sholatnya tetap sah. Tapi lebih diutamakan sholat dalam keadaan duduk supaya dia bisa menjaga auratnya. Ini disebutkan oleh ulama kita. Nah, bagaimana kalau sholat berjamaah kalau orang tidak ada yang berpakaian? Misalnya ya, Pak Deki, mereka jumlahnya banyak, kemudian berhasil melarikan diri, tapi tidak ada yang berpakaian. Maka ketika mereka bersama, mereka tetap sholat berjamaah, tapi imamnya itu tidak berdiri sendirian di depan, dia di tengah supaya tidak dilihat auratnya di depan. Dia di tengah-tengah, seperti kalau sholatnya perempuan, imamnya itu di tengah. Ya, jadi imamnya itu tidak di depan, kecuali kalau makmumnya yang tidak berpakaian itu orang buta semua, ya, maka dia boleh di depan sendiri karena tidak dilihat. Ya, kalau mereka semua bukan orang buta, maka imamnya berdiri di tengah. Ini termasuk ijtihad yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian yang kedua, jamaah sekalian, adalah takbiratul ihram. Ya, yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ya. Adapun rangkaiannya itu disunahkan kita mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan dengan jari-jari dilepas, maksudnya tidak dirapatkan, tidak juga direnggangkan, tapi dilepas biasa. Allahu Akbar. Dan dalam hadis dikatakan bahwa Nabi ketika bertakbir ucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangannya sampai sejajar dengan daun telinganya atau bahunya. Boleh ya kita bertakbir seperti Allahu Akbar. Sehingga takbiratul ihram ini dibedakan dengan takbir-takbir peralihan yang lain. Ya. Selain takbiratul ihram, hukumnya wajib bukan rukun. Ya. Tadi kita sudah sebutkan apa bedanya. Kalau rukun sengaja atau tidak sengaja harus diulangi. Jadi kalau ada orang sholat, dia lupa takbiratul ihram, ya, langsung membaca surah Al-Fatihah, di tangannya membaca surah Al-Fatihah, dia lupa takbiratul ihram, maka dia harus ulangi sholatnya. Dia harus ulangi. Dia harus membuka sholatnya karena Nabi mengatakan wa tahrimu takbir. Pengharaman sholat itu adalah takbir. Ya, haram segala aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan sholat kalau kita sudah bertakbir. Ya, dan Nabi katakan dalam hadis yang masyhur, berdirilah dalam sholat, idza qumta ila shalah fastaqbil qiblah fakabbir. Apabila kalian akan sholat, maka menghadap kiblatlah lalu bertakbir. Allahu Akbar. Tentunya bagi makmum harus perhatikan juga, ya, bagi makmum tidak boleh makmum mendahului imam bertakbir, takbiratul ihram. Karena kalau ada makmum yang mendahului imam, berarti dia tidak menjadi makmum bagi imam itu. Makmum itu artinya dia mengikuti imam. Ya. Namanya juga makmum, bukan imam. Imam itu yang diikuti, makmum yang mengikuti. Ya, makanya Nabi kita mengatakan inna maju'idal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Ada lanjutannya ini yang kadang-kadang ada orang yang lupa padahal itu lanjutannya. Pada tasdalifu alaihi itu mengunci. Ketika dia mengatakan imam itu diangkat hanya untuk diikuti, maka jangan selisih imam. Andai kan kita selalu ingat-ingat itu fala tasdalifu alaihi, maka tidak ada makmum yang berani mendahului imam. Ya, bahkan kata ulama kita, dan ada 3 kondisi ya makmum dalam mengikuti imam. Pertama mendahului imam, yang kedua bersamaan, yang ketiga sebelum imam. Maka yang benar hanya yang ketiga ini, imam makmum mengikuti imam. Bahkan bersamaan pun ulama kita mengatakan dihindari, karena kita disuruh mengikuti, bukan membersamai imam. Ya, bertakbir. Ya. Allahu Akbar. Jadi ada mas sekalian, takbiratul ihram ini hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Intinya kita sudah rukun, baru ingat bahwa belum takbiratul ihram, sudah ulangi lagi takbiratul ihram, baru lanjutkan salat. Baik kita salat sendiri ataupun kita jadi makmum.
Jadi kalau kita salat sendiri jelas, sekalipun sudah rakaat kedua, ulangi kembali. Tidak sah 2 rakaat itu. Kalau kita belum takbiratul ihram. Kita juga sebagai makmum, masbuk misalnya, atau tidak masbuk juga. Ya, kita langsung berdiri membaca surah Al-Fatihah. Meskipun kita sudah di rakaat kedua, maka kita dianggap masbuk, ketinggalan 2 rakaat. Ya, ketika berdiri takbiratul ihram dulu. Karena kita belum membuka salat kita. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian berikutnya setelah takbiratul ihram adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, yang kita tidak sebutkan ini hukumnya sunnah. Tentunya setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya, atau inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Silakan dipilih. Itu hukumnya sunnah yang boleh untuk tidak dibaca. Kemudian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu juga sunnah. Bahkan membaca bismillahirrahmanirrahim kata ulama kita sunnah. Ya. Apa dalilnya? Karena ada satu hadis di mana Nabi kita meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi 2 salat itu, dan yang dimaksud dengan salat adalah surah Al-Fatihah. Ya, antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Lalu kemudian Allah langsung memulai dengan mengatakan, idza qala al-'abd, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Dari sini ulama kita menyimpulkan bahwa bismillah kalau begitu tidak wajib dibaca, dia sunnah, karena langsung dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, jamaah sekalian, kalau kita katakan bahwa membaca surah Al-Fatihah ini rukun, maka perlu kita rinci persoalan ini. Dan ini yang kadang-kadang masih banyak di antara kita yang sulit untuk membedakannya. Kapan sebenarnya kita baca surah Al-Fatihah ini? Ya. Maka kita katakan hukum membaca surah Al-Fatihah bagi imam dan orang yang salat sendiri, maka ini rukun dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya. Imam dan orang yang salat sendiri. Dan ini pendapat jumhur ulama kita dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga mazhab Daud Al-Zahiri. Dalilnya hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, ya, surah Al-Fatihah. Dan kata la salat, tidak ada salat, itu artinya menafikan keabsahan salat itu. Tidak ada salat, tidak sah salatnya. Dan juga dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man shalla salatan," barang siapa yang mengerjakan suatu salat, lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, dia tidak membaca di dalamnya surah Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya itu kurang. Tidak dianggap salatnya sah. Karena kalau salat itu kurang, bukan salat namanya. Ya, salat yang kurang. Ya. Berarti itu bukan salat. Fahiya khidajun itu artinya nanti sah, salat yang kurang. Nah, kemudian yang kedua jamaah sekalian, bagaimana hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum pada salat jahriyah? Nah, sekarang kita fokus membahas tentang salat yang dijaharkan bacaan. Itu bagi makmumnya berarti salat subuh, ya, salat maghrib dan salat isya. Ya, bacaan dikeraskan. Bagaimana hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum? Di sini ulama kita mengatakan tidak wajib bagi makmum membaca surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat ulamanya mazhab Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i ini punya pendapat baru, ada 2 pendapat beliau. Sebelumnya beliau berpendapat bahwa tidak wajib juga bagi makmum membaca surah Al-Fatihah pada salat yang dia dengarkan bacaan imam. Iya.
Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 204, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan, ya maka diamlah, ya semoga kalian mendapatkan rahmat. Imam Ahmad mengatakan bahwa disepakati, ya, bahwa ayat ini terkait, ya, dengan pelaksanaan sholat. Disepakati kata beliau. Sebut kalau Qudamah dan Al-Mughni, juga fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi jemaah sekalian, pada salat jahriyah ini ulama kita mengatakan tidak wajib, kecuali dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan makmum tetap membaca surah Al-Fatihah, terutama ketika imam itu diam. Kapan kira-kira imam diam? Setelah membaca surah Al-Fatihah dan sebelum membaca bacaan berikutnya. Nah, disitulah dianjurkan, diwajibkan bagi makmum membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini salah satu pendapat ulama kita, karena ingin menggabungkan antara ayat dan hadis. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, sehingga beliau mengatakan termasuk makmum pada sholat jahriyah. Tapi jumhur ulama kita mengatakan bahwa makmum itu tugasnya hanya mendengarkan saja apabila bacaan imam terdengar. Yang kedua juga, salah satu argumentasi jumhur ulama mengatakan bahwa untuk apa sholat dibedakan antara yang dikecilkan bacaan imam dengan yang dijaharkan? Kalau pada saat dijaharkan makmum juga ikut membaca. Iya. Yang kedua, bahwa tidak ada riwayat yang masyhur dari kalangan para sahabat bahwa mereka membaca, ya, surah Al-Fatihah di belakang imam pada salat jahriyah. Ya, ini menarik, ya. Tidak ada. Disebutkan bahwa mereka semua membaca bacaan di belakang imam. Andaikan misalnya mereka membaca, paling tidak sahabat akan mengatakan, saya mendengar di samping saya, ya, Abu Bakar, Umar membaca surah Al-Fatihah pada salat subuh misalnya, padahal dia makmum. Tidak ada, tidak dapatkan itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa makmum itu pada salat jahriyah tugasnya mendengarkan imam. Nah, kalau pada surah Al-Fatihah saja makmum tidak diwajibkan membaca surah Al-Fatihah pada salat jahriyah maksudnya. Kalau pada salat jahriyah saja makmum tidak diwajibkan membaca surah Al-Fatihah, maka pada bacaan selain Al-Fatihah lebih ditekankan lagi bagi makmum untuk mendengarkan. Jangan membaca bacaan ketika imam membaca bacaan. Makmum tugasnya mendengarkan. Ya, itu terkait dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Dengarkan. Maksud itu kata perintah. Dan ada satu hadis juga diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza kabbara fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu. Dan apabila imam membaca, maka diamlah. Hadis ini memperkuat pendapat jumhur ini. Apabila imam membaca, maka diamlah. Ya. Jadi selama bacaan imam terdengar, tugas kita adalah diam, mendengarkan. Maka di sini fikihnya, kalau misalnya tiba-tiba suara imam hilang, misalnya kita sholat di masjid yang besar, jamaahnya satu ke belakang, tiba-tiba mati lampu, ya, suara imam tidak terdengar ke belakang, maka pada saat itu makmum harus membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini dikatakannya, apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Berarti kalau tidak didengar, tidak terdengar, kita harus baca surah Al-Fatihah. Ya, jangan misalnya sudah mati lampu, tidak terdengar bacaan imam, kita diam-diam juga. Ya, pada saat itu kita membaca surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian bagaimana dengan hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum pada salat-salat sirriyah? Ya, pada salat zuhur dan asar, apakah makmum harus membaca surah Al-Fatihah atau tidak? Nah, di sini ternyata jemaah sekalian, ulama kita dan ini pendapat yang kuat mengatakan makmum pada saat salat sirriyah wajib membaca surah Al-Fatihah.
Iya. Karena tentunya bacaan imam tidak terdengar. Tetapi ada juga pendapat lain mengatakan termasuk pada salat sirriyah makmum juga tidak harus membaca surat Al-Fatihah. Tapi yang lebih kuat, pendapat yang kita kuatkan dengan menggabungkan beberapa dalil yang ada, bahwa makmum harus membaca surah Al-Fatihah pada salat-salat yang tidak dijaharkan, seperti salat zuhur dan juga salat asar. Dan ini tadi kita sebutkan hadis Ubadah bin Samit, tidak ada salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah, ya, dan juga hadis Abu Hurairah diriwayatkan Muslim, ya, orang yang tidak baca Al-Fatihah maka salatnya itu kurang, bahaya khidaj. Adapun bacaan setelah Al-Fatihah maka sunnah bagi imam dan juga bagi orang yang salat sendiri tentunya. Bagi makmum maka pada salat sirriyah, salat zuhur dan asar sunnah bagi makmum. Baik, tapi pada salat jahriyah, maghrib dan isya dan juga subuh, ya, pada bacaan setelah Al-Fatihah tidak boleh sama sekali makmum membaca bacaan di belakang. Makanya ada satu kesalahan. Kadang-kadang ada makmum mungkin karena dia hafal bacaan imam dia ikuti. Ya, ada juga makmum biasa kita dengar di samping kita, ya, Nabi namanya bacaan imam. Padahal bukan surah Al-Fatihah. Itu tidak boleh diikuti. Ya. Nabi pernah mengatakan, la'allakum taqra'una wara'a imamikum. Jangan-jangan kalian juga membaca di belakang imam. Itu Nabi bilang begitu. Berarti Nabi saya katakan jangan baca, dengarkan. Ya. Dan surah Al-A'raf Allah katakan fa'ansitu, diam, yang istami'ulah wa'ansit, dan dengarkan. Nah, itu jemaah sekalian terkait bacaan surah Al-Fatihah. Nah, satu lagi mungkin kita ambil rukunnya, kita jawab mungkin rukunnya kita lanjutkan. Tentunya setelah membaca surah Al-Fatihah, rukun berikutnya atau sebelum rukun berikutnya, apa saja sunnah-sunnah setelah membaca surah Al-Fatihah? Tadi kita sudah sebutkan sunnah membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah membaca bismillah. Maka termasuk yang disunnahkan adalah mengucapkan amin, ya. Setelah imam membaca atau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka tugas kita sebagai makmum adalah mengucapkan amin. Ini sunnah. Membaca bacaan setelah surah Al-Fatihah bagi imam juga sunnah. Sudah berapa sudah kita sebutkan ini? Meletakkan tangan di atas dada ketika kita berdiri itu juga sunnah. Ya. Dan sunnah meletakkan tangan itu ada tiga. Meletakkan telapak tangan kanan pas di atas telapak tangan kiri seperti ini. Bisa juga di lengan, seperti ini ya. Bisa sampai kira-kira di sebelum di siku atau pas ujung jari kita di siku. Ini yang ada dalilnya, hadisnya. Tapi orang yang melewati, misalnya dia genggam sikunya begini, ini yang menyimpang karena tidak ada dalilnya. Yang ada itu sampai di sini saja. Jadi seperti ini sampai ujung boleh, tapi melewatinya sampai menggenggam lengan, berisi yang digenggam itu tidak ada dasarnya, tidak boleh seperti itu. Ini meletakkan tangan, dan ini sunnah. Apa maksudnya kalau dikatakan sunnah? Kalau ada orang yang misalnya sakit tangannya, dia tidak bisa meletakkan tangannya di saudaranya, maka kita katakan kasih turun saja, dan sholat Anda tetap sah. Dan ini sunnah. Kasih turun, kalau misalnya capek atau memang sakit dia rasa, kasih turun, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi tentunya begini cara kita memahami persoalannya. Ini sunnah. Tapi orang yang bersungguh-sungguh melakukan sunnah mungkin berat, tapi karena dia mau mendapatkan kesempurnaan pahala salat, sehingga dia tidak mau ketinggalan sesuatu pun yang hukumnya sunnah agak berat, tapi dia katakan pada diri itu sudah saya mendapat pahala, tentu pahalanya lebih besar. Jadi kadang-kadang kita juga harus berpikir bahwa jangan selalu mengatakan sunnah jangan. Ya. Dulu sahabat itu tidak ada yang mengatakan, ya Rasulullah kalau ini sunnah atau wajib, tidak. Itu nanti belakangan
Bab kita ketahui dan ulama-ulama fikih kita, ulama-ulama kita pengklasifikasian ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Dahulu para sahabat apa yang mereka lihat dari Nabi dikerjakan saja. Iya. Wajib sunnah pokoknya kerjakan. Iya. Termasuk bacaan. Untuk mereka subhanallah tidak menawar-nawar kalau ada yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya adalah rukun berikutnya adalah ruku. Nah, ini jamaah sekalian, Nabi mengatakan wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukulah. Pertama faedah yang bisa kita ambil ketika dia mengatakan apabila imam ruku farka'u, langsung ruku, makanya jangan lalu berdiri. Imam sudah lama ruku, kita baru mau ruku. Jadi sekalipun kita ini sementara membaca bacaan, tidak perlu menyelesaikan bacaan itu. Diputus saja, di stop bacaan kita lalu kita ruku. Ya, kecuali misalnya sudah hampir sampai satu ayat, jangan dipotong di tengah-tengah ayat. Misalnya ayatnya agak pendek, tinggal beberapa kata, selesaikan dulu baru kita ruku. Tapi kalau misalnya masih ada beberapa baris, jangan sampai imam sudah bangkit dari rukunya baru kita ruku. Ini tidak boleh. Kalau itu terjadi, misalnya imam sudah bangkit dari rukunya baru kita ruku, berarti kita harus mengganti rakaat itu. Makanya di stop. Kalau imam sudah ruku dan katakan farka'u, ada huruf fa di situ. Kata ulama kita huruf fa di sini dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan fa littaqib. Fa yang artinya langsung setelah itu. Jangan ditunggu-tunggu. Nah, makanya biasakan yang ditanyakan itu adanya orang yang terlalu lama sujudnya. Iya, imam sudah berdiri dia masih sujud berdoa. Itu juga salah sebenarnya. Karena dia mengatakan idza rafa'a farfa'u. Apabila imam sudah bangkit dari sujudnya, maka langsung bangkit juga, ikuti supaya seragam dilihat itu salat berjamaah, rapi dilihat gerakannya. Ya, kalau misalnya dia mengatakan berbarislah sebagaimana para malaikat itu berbaris dengan rapi, maka tentunya dalam salat juga kita dianjurkan untuk mengikuti imam dengan rapi bersamaan. Jadi rukun ini jamaah sekalian adalah rukun, sehingga tidak boleh ada yang meninggalkannya sama sekali. Kalau ada orang setelah membaca surah Al-Fatihah lalu dia baca surah-surah lain, bacaan lain, langsung bertakbir sujud, lalu dia ingat setelah misalnya berada pada posisi sujud bahwa dia belum rukuk, ya maka dia harus bangkit kembali, baru kembali mengambil posisi rukuk. Karena tadi kita katakan rukun itu tidak boleh sama sekali ditinggalkan, sengaja atau tidak sengaja. Tidak boleh, harus berdiri kembali. Kecuali kalau misalnya nanti dia ingat ketika berada di rakaat berikutnya. Misalnya pada rakaat pertama dia lupa ruku, langsung sujud. Ketika berdiri ke rakaat berikutnya dia sudah membaca bacaan. Nah pas misalnya selesai membaca bacaan setelah Al-Fatihah dia ingat sepertinya rakaat pertama tidak ada rukunya. Karena pas dia mau ruku dia ingat tidak ada gerakan begini tadi, yang langsung ruku, ya tadi seperti langsung sujud. Maka rakaat yang sementara dia kerjakan itu menggantikan rakaat yang pertama. Yang pertama itu dianggap tidak sah, batal. Ya, maka rakaat kedua penggantinya langsung, jadi dianggap tidak dihitung yang rakaat pertama. Jadi bisa kita simpulkan ada dua kondisinya ya. Kalau rukun terlampaui, maka pertama, jika kita masih berada pada rakaat itu, baru kita ingat, maka kita harus kerjakan kembali. Kalau sudah berada pada rakaat berikutnya baru kita ingat, dan sudah berada pada gerakan itu, misalnya tadi lupa ruku dan sudah mau ruku baru ingat, maka rakaat yang kedua itu menjadi pengganti rakaat yang pertama. Jamaah sekalian. Nah, posisi ruku ini harus sempurna. Kenapa kita dianjurkan untuk menggenggam lutut kalau ruku? Karena sebenarnya itu membuat punggung kita lurus. Ya. Dan dalam hadis dikatakan Nabi ketika ruku itu saking lurusnya, andaikan ada air yang dituangkan di atas
punggung beliau, maka ayat itu tidak tumpah. Ya, berarti rata sekali, lurus. Dan pandangan mengarah ke tempat sujud. Pandangan mengarah ke tempat sujud. Nah ini hukumnya sunnah. Memandang ke sujud sunnah. Dan kita tidak boleh memandang ke atas, ke bawah. Ya, tangan diluruskan, lutut dipegang supaya rata punggung kita. Jadi ruku ini jamaah sekalian ada rangkaiannya juga. Ya, selain gerakannya, maka ada bacaannya juga. Yang kita baca saat ruku ini hukumnya wajib bukan rukun, yaitu subhana rabbiyal azim satu kali. Itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja bisa membatalkan rakaat atau salat. Tapi kalau lupa, nah ini wajibnya bukan rukun. Lupa membaca doa ruku. Iya. Maka kalau kita sudah lewati posisi ruku itu, nanti kita ingat ketika berada pada rukun berikutnya, maka tidak perlu kita kembali ruku lagi lalu membaca bacaan yang kita lupa itu. Lewatkan saja. Ya, nanti sebelum memberi salam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Seperti itu caranya. Andaikan rukun yang ditinggalkan harus diulang. Tapi karena ini wajib hukumnya membaca bacaan ruku 1 kali, maka boleh ya, kita lewatkan kalau kita memang lupa. Ya. Berarti membaca lebih dari 1 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu sunnah hukumnya. Ya, sunnah lebih dari 1 kali. Bagaimana kalau misalnya kita sebagai makmum, imamnya masih lama ruku, kita sudah kehabisan doa, maka kita boleh mengulang-ulangi subhana rabbiyal azim bisa lebih dari 3 kali kata ulama kita. Ya. Dan kita bisa variasikan dengan bacaan-bacaan yang lain. Karena ada juga doa-doa yang lainnya seperti subuhun, qudusun, rabbul malaikati war ruh. Ada juga yang lain subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ada lebih panjang lagi, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya laka sam'i wa basari wa mukhi, dan seterusnya. Itu bisa dibaca. Dan itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah itu baru kita bangkit, tidak. Itu nanti kita jelaskan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, karena sudah 7:30. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, maka kita persilahkan pada jamaah kalau ada yang mau ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah Fatihah, kata amin. Untuk imam, apakah dia wajib atau sunnah baca amin atau diam saja? Terus makmum, kalau imam kadang-kadang imam biasa baca aminnya terlalu cepat. Amin. Kadang-kadang amin kan amin. Jadi apa yang harus diteladani? Amin. Kedua, ruku kan kalau sudah pada posisi begini katanya untuk melepaskan dosa-dosa itu. Ruku. Apakah rukunya dilamain? Gitu. Supaya dosanya banyak keluar gitu. Ya, demikian. Iya. Iya, ini pertanyaan yang penting ya. Tentang bacaan amin tadi kita sebutkan ya. Salah satu hadis mengatakan wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Itu bagi makmum. Yang ditanyakan tadi bagaimana dengan imam? Ternyata ada riwayat yang lain yang mana Nabi kita mengatakan wa idza ammana fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga kalian amin. Berarti juga imam membaca amin. Ya. Idza ammana fa aminu. Itu ada riwayat. Ini pentingnya kita kumpulkan riwayat-riwayat yang terkait dengan persoalan dalam salat. Bukan cuma satu riwayat. Jadi cara membaca amin, pertanyaan yang kedua, ya tentunya dibaca dengan tidak berlebihan, sederhana. Amin. Itu kan banyak. Sebenarnya di situ kalau dalam bahasa Arab asal tulisannya itu 2 hamzahnya di situ. Amana yu'minu. Amin. Ya.
Sebenarnya amin tulisannya, tapi kalau dalam bahasa Arab itu dua huruf hamzah ini bertemu, satu berharakat satu sukun, diganti dengan tanda yang panjang begini, akhirnya jadi amin. Sebenarnya amin, tapi ini kan belajar bahasa Arab ya. Mana yu'minu seperti itu. Nantilah belajar bahasa Arab. Nah, jadi makmum mengucapkan seperti bacaan imam. Dan ini kenapa kita katakan penting bagi makmum untuk tidak bermain-main mengucapkan aminnya, karena ada keutamaannya. Ya. Dalam hadis dikatakan man wafaqa ta'minuhu ta'minan malaika, barang siapa yang ucapan aminnya ya bersamaan dengan ucapan amin malaikat, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ucapan amin itu artinya terimalah Allah. Berarti kita harus perhatikan betul yang ditanyakan tadi itu penting untuk kita perhatikan dan tidak bermain-main. Mungkin dari sebelah kanan yang coba lihat. Ruku ya. Oh iya. Persoalan ruku dan ditanyakan apakah kita perpanjang perlama rukunya karena dikatakan menggugurkan dosa. Betul bahwa salat itu secara utuh menggugurkan dosa. Ya, karena Nabi kita mengatakan ara'aitum law anna nahran inda babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Bagaimana menurut kalian jika ada sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, dia mandi 5 kali sehari semalam? Ayat min dhanbihi syai', apakah masih tersisa dagingnya? Saya mengatakan sudah hilang dagingnya, sudah 5 kali mandi. Saya 2 kali saya sudah bersih, pada 5 kali. Makanya mengatakan itulah perumpamaan salat 5 waktu. Ya, yang mengubah bihi al-khataya, dengannya Allah menggugurkan dosa-dosa. Salat kita menggugurkan dosa. Hanya saja kalau kita mau memperlama ya, salah satu gerakan dalam salat, maka yang paling pantas diperlama itu ada 2. Berdiri ketika kita membaca bacaan dan ketika sujud. Kenapa yang paling penting berdirinya? Karena dia mengatakan afdalus sholati tulul qunut. Salat yang paling afdal itu yang lama berdirinya, artinya panjang bacaannya. Tapi kita harus ukur kalau kita imam, sudah kita bahas perkataan. Yang kita masukkan di sini kalau kita sholat sendiri, misalnya sholat lain, sholat witir, silakan lebih lama berdiri, lebih panjang bacaan itu lebih utama. Nah, kenapa sujud diperlama sujudnya? Karena Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Makanya Nabi mengatakan fa'aftir doa fihi, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Berarti memang harus lama sujudnya, karena dianjurkan memperbanyak doa. Dan doa itu ya bukan hanya subhana rabbiyal a'la. Ya, banyak doa-doa bisa kita bacakan, terutama yang Nabi pernah ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa-doa yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana dan seterusnya. Ya, apa saja bisa kita minta dalam sujud kita, dan kita bisa membaca bacaan-bacaan doa yang maksur yang Nabi pernah ajarkan. Apalagi pernah ketika kita jelaskan bahwa inti daripada salat itu sebenarnya sujud. Intinya adalah sujud. Dan kita manusia ini sebagai penutup mungkin ya mas sekalian, kalau kita perhatikan bacaan-bacaan salat itu mulai dari kita berdiri, ya, itu kan bacaannya selalu terkait dengan puji-pujian kepada Allah, memuji kepada Allah, mengakui lemahnya kita, dan memperlihatkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Makanya situ ada pimpinan siratal mustaqim. Sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kami menyembah, kepada kami meminta pertolongan. Itu ketika kita berdiri ada puji-pujian, memuji kepada Allah, mengagungkan Allah. Ketika kita rukuk, kita kembali nanti merendahkan diri, ya, lebih rendah ke tanah, ya. Dan pada saat kita merendahkan diri, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci yang Engkau ya Allah, yang Maha Besar.
hingga kita bangkit. Sallallahu liman hamidah. Posisi tangan kita kembali ke posisi awal, kata ulama kita, untuk bersiap-siap mengarahkan seluruh anggota tubuh kita untuk sujud kepada Allah. Dan itulah ketika kita turun dan sujud, posisi di mana kita betul-betul dalam kondisi merendahkan diri kepada Allah. Wajah kita ini adalah yang paling berharga dalam diri kita. Kita letakkan di atas permukaan tanah, yang mana tanah itu karakternya rendah, diinjak-injak. Bukan hanya manusia, binatang pun menginjak, diinjak oleh binatang. Tapi kita justru rapatkan ke tanah. Iya, makanya di saat kita menghinakan diri, meletakkan wajah kita yang kita hargai ini dan muliakan di tanah, kita menambahkan lagi dengan pengagungan. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Kita rendahkan wajah kita, lalu kita memuliakan Allah yang maha tinggi di atas segala-galanya. Maka disinilah posisi di mana seorang hamba itu paling dekat kepada Allah. Karena Nabi kita mengatakan, man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Sebaliknya orang yang takabur tidak mau sujud, Allah akan menghinakannya. Maka pada saat itulah kondisi yang paling tepat kita meminta kepada Allah. Minta memang bagi sebaik-baik. Karena di situ kita betul-betul mengembalikan diri kita, menyadarkannya bahwa kita ini dari tanah. Kita dekat sekali dengan tanah. Orang yang jauh dari tanah itu orang takabur, tidak mau sujud kan. Dan kalau kita rendahkan diri ke tanah, wajah kita ini, biasanya kalau orang takabur itu kan kalau berjalan begitu terus. Kalau orang yang merendahkan diri itu, dia merunduk, direndahkan ke tanah wajahnya. Saat itulah kita meminta apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari sholat itu kata ulama kita adalah sujud. Anak-anak muda biasa bilang begini, kalau mau sholat mereka mengatakan kita belum stop jidat dulu. Sebenarnya ada juga makna yang betul. Sekalipun ya kurang tepat, ya bukan cuma stop jidat, kita juga mau sujud, merendahkan diri, mengagungkan Allah. Ya, hanya karena anak muda biasakan istilah-istilah singkat begitu. Betul bahwa salat itu adalah sujud. Saya kira demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada ini, mudah bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.